Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana Abimanyu dengan NIM 2205 1204132 dari Prodi Teknik Informatika kelas D 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi model infrastruktur jaringan. Lanjut ke slide kedua. Jaringan komputer merupakan beberapa komputer yang terhubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Sebuah komputer dikatakan terhubung jika saling bertukar data atau informasi. Berbagai sumber daya seperti file, printer, atau berupa penyimpanan, contohnya flash disk, hard disk, flop disk, dan CD-ROM. Dalam jaringan komputer terdapat dua sistem koneksi node yang dikenal peer-to-peer. Sebuah jaringan peer-to-peer terdiri dari beberapa komputer dan biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1 sampai 2 printer. Dalam model ini, setiap komputer bisa menggunakan sumber daya komputer lain atau memberikan sumber daya kepada komputer yang lain. Yaitu yang kedua ada client server. Sistem client server dapat diterapkan menggunakan teknologi internet, dan pada model ini satu komputer berfungsi sebagai server penyedia layanan kepada komputer yang lain, sedang komputer lain bertindak sebagai klien yang berfungsi meminta layanan dari server, dan akses terhadap sumber daya dilakukan secara transparan oleh klien melalui proses login ke server yang dituju. Kemudian ada jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau jaringan area pribadi, yang merupakan sebuah jaringan komunikasi antara perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, contohnya telepon seluler, laptop, dan sebagainya. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN ialah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti halnya kampus, kantor, gedung, rumah, dan sekolah. LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dengan perangkat switch dan memiliki kecepatan dapat mentransfer data 10, 100, atau 1000 Mbit. Selain itu, teknologi 802.11b atau Wi-Fi sering juga digunakan untuk membentuk LAN. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN mencakup area yang lebih luas daripada LAN, seperti daerah atau wilayah dalam suatu provinsi atau bahkan negara bagian. Jaringan MAN menghubungkan beberapa jaringan ke dalam suatu lingkungan. Area yang lebih besar seperti beberapa kantor cabang bank di sebuah kota yang saling terhubung satu dengan lainnya. Jangkauan MAN bisa sampai 10 hingga 50 km dan cocok untuk membangun antar kantor dalam satu kota. Kemudian yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah sebuah jaringan yang mencakup area yang lebih luas daripada jenis jaringan sebelumnya. WAN menggunakan satelit, wireless, atau kabel serat optik, dan WAN cenderung lebih rumit dan kompleks dibandingkan MAN atau LAN. Yang kelima ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau tanpa kabel merupakan sebuah penemuan dalam bidang teknologi yang memungkinkan komunikasi dapat dilakukan tanpa harus memakai kabel. Dan yang terakhir ada internet. Internet adalah suatu sistem di mana semua jaringan komputer saling terhubung di seluruh dunia. Dalam kehidupan di zaman ini, internet menjadi sangat penting guna mengakses atau berinteraksi di dunia maya. Dan perusahaan juga menggunakan internet untuk menjalankan proses operasional dalam skala yang besar. Selanjutnya, ada topologi jaringan komputer. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Dalam definisi, topologi ini dibagi menjadi dua, yaitu topologi fisik atau physical topology yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik, dan topologi logik atau logical topology yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Adapun topologi fisik yang umum digunakan untuk membangun sebuah jaringan, yang pertama ada point to point atau titik ke titik, yang kedua ada star network atau jaringan bintang, selanjutnya ada ring network atau jaringan cincin, dan yang keempat ada tree network atau jaringan pohon. Kemudian yang kelima ada bus network, dan yang terakhir ada plex network atau jaringan kombinasi. Topologi logik umumnya dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama topologi broadcast, yaitu suatu host yang dapat mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan.
Yang kedua ada topologi token passing, yaitu pengiriman data pada host melalui media menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Dan host hanya dapat mengirimkan data tersebut jika memiliki token. Yang selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada administrasi terpusat. Pengelolaan sistem secara keseluruhan bisa dilakukan dari satu tempat dengan menggunakan Active Directory dari Microsoft Windows Servers. Kemudian ada keamanan terpusat. Firewall dan IPS atau Intrusion Prevention System merupakan contoh peralatan keamanan di satu lokasi untuk melindungi seluruh jaringan komputer. Yang ketiga ada integrasi data. Pemrosesan data dibagi ke beberapa komputer. Contohnya ialah sistem terdistribusi yang dimana data informasi objek dan layanan didistribusikan dan diakses oleh pengguna yang terkait. Jaringan, software, hardware, dan user merupakan infrastruktur utama dalam sistem terdistribusi. Yang keempat, ada efisien waktu dan tenaga. Pertukaran data atau informasi menjadi sangat efisien, menghemat waktu serta tenaga sehingga tidak terbuang sia-sia. Contohnya, berbagai file melalui jaringan yang dimana program atau data dapat disimpan pada server dan melayani komputer-komputer yang membutuhkan data atau program tersebut. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Jaringan komputer memungkinkan kolaborasi antara banyak orang dan bahkan dalam skala global. Contohnya workgroup atau kelompok kerja dan komunitas perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan infrastruktur jaringan komputer. Pada suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Yang pertama ada infrastruktur jaringan fisik. Router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda, segmen IP atau Internet Protocol. Yang kedua switch, bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga ada server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua ada infrastruktur jaringan logikal. Yang pertama ada DNS server config, selanjutnya database config, dan yang ketiga ada web server config. Selanjutnya ada DCP server config dan masih banyak lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.